Barusan saja saya menonton videonya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali atau disingkat Ujma, ya, Ujma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Beliau bercerita, ya, atau berceramah tentang 3 kelompok orang yang ditolak untuk meminum telaga Al-Kautsar, ya, telaganya Nabi. Kebanyakan ustadz ini kalau sudah ceramah atau memberikan materi tentang orang-orang yang masuk neraka, itu selalu menampilkan dirinya seakan-akan dia nggak masuk neraka gitu. Secara psikologis, tampilan fisik, ya, tampilan wajahnya, ya, seakan-akan dia memang sudah pasti masuk surga gitu. Dia cerita orang lain yang akan masuk neraka dengan segala macam bentuknya dan sebabnya kan itu. Dirinya udah nggak, ya, tidak masuk neraka lah gitu. Kesannya kan begitu. Beliau mengatakan golongan pertama yang ditolak untuk bisa minum telaga Al-Kautsarnya Rasulullah itu ya para pelaku bid'ah. Dan otomatis kalau sudah ditolak ya neraka tempatnya kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa yang berbahagia, barusan saja saya menonton videonya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali atau disingkat Ujma, ya, Ujma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Beliau bercerita, ya, atau berceramah tentang 3 kelompok orang yang ditolak untuk meminum telaga Al-Kautsar, ya, telaganya Nabi. Ya, ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah artinya yang mengada-ada dalam agama kan, yang sebenarnya tidak ada, diada-adakan, itu kan bid'ah. Nah, seperti biasanya kalau ustadz, kebanyakan ustadz ini kalau sudah ceramah atau memberikan materi tentang orang-orang yang masuk neraka, itu selalu menampilkan dirinya seakan-akan dia nggak masuk neraka gitu. Ya, seakan-akan gitu. Umumnya begitu kalau ustadz, ulama cerita soal neraka, dia secara psikologis, tampilan fisik, ya, tampilan wajahnya, ya, seakan-akan dia memang sudah pasti masuk surga gitu. Dia cerita orang lain yang akan masuk neraka dengan segala macam bentuknya dan sebabnya kan itu. Dirinya udah nggak, ya, tidak masuk neraka lah gitu. Kesannya kan begitu. Nah, satu hal yang menarik, beliau mengatakan golongan pertama yang ditolak untuk bisa minum telaga Al-Kautsarnya Rasulullah itu ya para pelaku bid'ah. Dan otomatis kalau sudah ditolak ya neraka tempatnya kan itu. Kalau sudah ditolak oleh Rasulullah. Nah, ini menarik ini. Sekarang ketika saya cermati, ketika Ustadz Zulkifli ini berceramah, di awal dia baca salawat Nabi, tapi pakai Sayyidina Muhammad gitu. Nah, pertanyaannya, salawat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah pakai Sayyidina enggak? Setahu saya enggak ada. Tidak ada yang pakai Sayyidina. Ya. Dari semua versi sahabat itu enggak ada yang pakai Sayyidina. Salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah tanpa Sayyidina gitu. Tapi dia pakai Sayyidina gitu. Pertanyaannya, ini mengada-ada enggak? Ini baru urusan ringan ini. Ya tentu mengada-ada. Nabi tidak mengajarkan begitu, ya, tidak menggunakan Sayyidina. Terus kita salawat pakai Sayyidina, ya mengada-ada. Suka gak suka itu bid'ah, ya. Justru di salawat ini yang menurut saya berbahaya. Karena apa? Ketika pertama kali bertemu Rasulullah, itu yang dilihat salawatnya dulu, bukan yang lain. Kan urusan pribadi nih. Salawat Nabi itu urusan pribadi Rasulullah. Jadi kalau memang benar kita sampai di telaga Al-Kautsar, yang dilihat salawatnya dulu.
Nah kan, nanti ditanya, coba baca salawatnya, baca pakai Sayyidina, tanya sama Rasul, yang ngajarin siapa, yang nyuruh pakai Sayyidina siapa? Ya guru saya, ikut aja guru kamu katanya. Aku tidak pernah mengajarkan seperti itu. Apalagi pakai salawat yang baru benar-benar baru ya. Salawat yang mengada-ada, lebih parah lagi. Nah ini jadi lucu gitu. Jadi Ustadz Ujma ini dia cerita orang yang ditolak Rasulullah minum telaganya, air telaganya, itu salah satunya yang paling utama yang pelaku bid'ah. Ya. Tapi dia sendiri baca salawat itu pakai Sayyidina. Ya, ya, apapun alasannya, ya. Kalau sudah menambah, karena rumusan salawat itu sifatnya baku. Karena salawat Nabi itu kaitannya dengan surat Al-Ahzab ayat 56. Ada perintah salawat karena Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Nah, menindaklanjuti perintah itu, para sahabat bertanya, bagaimana cara kami bersalawat atasmu ya Rasulullah? Diajarkan oleh beliau. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kan begitu. Nah, rumusan salawat ini apakah maunya Rasulullah? Apakah hasil pemikiran Rasulullah? Tentu tidak. Itu wahyu. Karena seorang Rasul tidak boleh mengarang-arang sendiri. Itu wahyu. Sehingga secara hukum, rumusan salawat yang diajarkan oleh Nabi itu setingkat dengan ayat. Ya. Tidak sama, tapi setingkat. Dipersamakan. Karena dia satu paket dengan Al-Ahzab 56. Yaitu menindaklanjuti perintah membaca salawat. Ini jangan dianggap sepele. Ya. Karena menurut saya yang membedakan kita dengan kafir itu di syahadat. Ketika kita bersyahadat maka kita bukan kafirun lagi. Itu pembedanya. Ya. Kemudian pembeda. Nah, mana yang setia dengan tidak kepada Rasulullah, pembeda pertama di salawat. Ya, nanti yang lain di salawatnya dulu. Kalau salawatnya udah beda sedikit aja, itu udah termasuk nggak setia. Apalagi bedanya banyak, lebih parah lagi. Jadi syahadat itu pembeda Islam dan non Islam. Jadi ketika kita bersyahadat kita adalah Islam. Kemudian setelah menjadi Islam, menjadi pengikutnya Muhammad, setia apa enggak? Pembedanya apa? Salawat. Makanya syahadat, salawat, sholat itu tiga pondasi yang saling kait mengkait. Ya, itu pembeda semua itu. Syahadat pembeda, salawat pembeda, sholat menjadi pembeda. Syahadat pembeda antara Islam dan kafir, salawat pembeda antara pengikut Rasulullah yang setia atau tidak, ya amanah atau khianat. Sholat pembeda antara yang beriman atau tidak beriman. Gitu kan? Jadi kembali kepada ceramahnya Ustadz Ujma ini ya repot ini kan ini. Dia bicara soal golongan yang ditolak minum air telaganya Rasulullah atau telaga Al-Kautsar, dan otomatis kalau ditolak ya masuk neraka. Golongan pertama adalah pelaku bid'ah. Apa itu? Yang mengada-ada dalam konteks ibadah, yang tidak ada ya, yang sebelumnya tidak pernah ada terus diadakan, tapi dia baca selawat pakai Sayyidina, kan mengadakan yang tidak ada. Jangan dianggap sepele. Berarti dia sebenarnya sudah termasuk yang ditolak minum telaga Al-Kautsar. Tapi tadi kebanyakan ulama, Ustadz kalau bicara neraka ya, dia akan tampil berseri-seri seakan-akan dianya nggak akan masuk neraka gitu. Seakan-akan dia panitianya, panitia surga dan neraka gitu. Tapi ya belum jauh urusannya, udah ketahuan. Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau beliau mendengarkan, mudah-mudahan jadi semacam peringatan ya. Karena mau diadu gimana juga nggak bisa dilawan teorinya. Ya. Kan Islam itu satu-satunya agama berdasarkan hukum. Norma hukumnya begitu. Ya.
Jangan ditambah-tambah gitu, walaupun niatnya bagus. Niat bagus, caranya salah, ya salah akibatnya. Nggak ada pembenarnya gitu. Tidak setia kan? Ya kalau nggak setia gimana? Ditolak di telaga. Yang diterimakan yang setia kepada Rasulullah. Patuh. Itu kan? Karena gantinya salawat itu syafaat. Diapresiasi oleh Rasulullah bagi yang bersalawat. Karena salawat itu sanjungan tertinggi. Dan sah. Sanjungan yang dibenarkan untuk Rasulullah. Itu dengan salawat. Gak usah dengan yang lain. Bahaya nanti. Bersalawat saja Rasul udah tersanjung. Bagaimana nggak tersanjung? Didoakan. Jadi udah diatur. Cara yang benar memuliakan Rasul itu salawat. Bukan yang lain-lain. Bukan ditambah gelar-gelar yang macam-macam itu, enggak. Bersalawat. Nah, tentunya salawat yang dikehendaki Rasul. Yang diajarkan berarti yang dikehendaki. Ya tadi, tidak pakai Sayyidina, itu yang pertama. Tidak pakai salawat yang lain kan itu. Salawat yang dikehendaki Rasul ya begitu. Apa adanya. Itu namanya patuh. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Tidak ada maksud membuat salah paham. Ya, tidak ada maksud juga menyinggung perasaan. Ini sebuah pelajaran aja lah. Ya. Dan pelajaran ini kan nggak kadang-kadang gitu. Ada dasar hukumnya. Bukan masalah pro kontra anti Sayyidina, enggak ke sana, enggak. Kembali ke dasar hukum gitu. Jadi kalau kembali ke dasar hukumnya ya nggak bisa diprotes gitu. Kalau diprotes ya salahin aja. Norma salawat yang diajarkan Nabi itu salahin aja. Bilang aja Nabi salah tuh buatnya tuh. Mestinya tambah Sayyidina gitu aja. Jadi nyalain Nabi gitu. Jangan nyalain saya kan itu. Terima kasih. Ini hanya bagian dari proses dalam rangka edukasi keislaman. Ya. Konteksnya ya untuk memperkuat benteng tauhid kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.